Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 BK di Sekolah Menengah. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Perkembangan Fisik dan Motorik Remaja serta Implikasi Peran BK dalam Optimalisasi di Sekolah Menengah. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama ada Dile Cahyawardani, ada Fitria Ramadana, Hari Wahidi, Indriana Amara Putri, saya sendiri Nur Hidayah, Syifa Atikah, Sophia Evita, dan Widi Nur Azahra. Baiklah, kita langsung masuk pada latar belakang. Remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang berarti anak-anak harus meninggalkan masa anak-anaknya. Nah, masa remaja merupakan masa di mana seseorang anak membutuhkan kemampuan akan dirinya dari orang lain. Masa remaja merupakan periode perubahan yang sangat pesat, baik dalam perubahan fisiknya maupun perubahan sikap dan perilakunya. Remaja merupakan individu yang sedang menuju proses kematangan, di mana dalam proses tersebut remaja memerlukan bimbingan karena mereka kurang memiliki pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya. Pada masa remaja tentunya banyak aspek yang mengalami perubahan, terutama pada aspek perkembangan fisik maupun motorik remaja. Nah, perasaan orang tua sangatlah penting dalam perkembangan diri remaja agar tidak terjadi penyimpangan di masa yang akan datang. Selain itu, guru juga berperan penting dalam membantu remaja untuk menghadapi tugas-tugas perkembangannya. Khususnya, guru BK juga dapat membantu siswa dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya agar tidak terjadi kekeliruan atau penyimpangan di masa yang akan datang. Ya, jadi itu sekilas latar belakang dari perkembangan fisik dan motorik dari anak-anak menuju dewasa, yaitu di masa remaja. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Indriana Amara Putri dengan NIM 191013120009. Di sini saya akan memasuki materi tentang pengertian remaja, yang dimana remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dan kemudian di materi ini ada 4 pengertian masa remaja menurut para ahli, yaitu ada menurut King, menurut Harlock, menurut Sri Rumini, dan menurut Monks. Menurut King pada tahun 2012, seperti yang saya sebutkan tadi, merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Kemudian menurut Harlock pada tahun 2002, yaitu masa remaja ini mulai meninggalkan masa kanak-kanaknya dan sikap ketergantungannya, tetapi masih belum dapat bertanggung jawab ke dirinya dan ke lingkungannya. Kemudian menurut Sri Rumini pada tahun 2004, masa remaja ini merupakan peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa mereka. Kemudian menurut Monks pada tahun 2006, di sini fase remaja sudah dapat berpikir konkret karena mereka sedang berproses untuk masuk ke dalam pendewasaan mereka. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan fisik pada remaja. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik remaja yaitu perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada saat remaja, yaitu yang merupakan menjadi gejala utama bahwa manusia tersebut sudah ada di masa remaja, yaitu masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Perkembangan fisik remaja itu terbagi menjadi 2, yaitu ada perkembangan seks primer dan perkembangan seks sekunder.
Pertama-tama, saya akan membahas dulu mengenai perkembangan seks primer. Yang dimaksud dengan perkembangan seks primer yaitu merupakan pertumbuhan dan kematangan organ genital serta memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Di mana pada perkembangan seks primer pada pria yaitu ditandai oleh terjadinya ejakulasi pertama yang biasanya disertai oleh mimpi. Maka dari itu biasa disebut dengan mimpi basah. Sedangkan pada wanita, perkembangan seks primernya yaitu ditandai oleh terjadinya menstruasi yang pertama kali. Di mana apabila seorang remaja sudah mengalami perkembangan seks primer, maka remaja tersebut dikatakan sudah matang secara organ genitalnya dan dapat memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Selanjutnya yaitu ada perkembangan seks sekunder. Yang dimaksud dengan perkembangan seks sekunder itu adalah pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia yang mengiringi pematangan organ seksual, di mana terdapat perbedaan antara pria dan wanita, yaitu pada pria atau laki-laki ditandai dengan perubahan fisik yaitu berupa tumbuhnya jakun, kemudian ukuran alat vital dan buah zakarnya itu menjadi lebih besar, kemudian suaranya bertambah besar, dadanya lebih bidang, bertambahnya massa otot, tumbuhnya rambut di daerah tertentu yaitu pada kumis, jenggot, dada, ketiak, dan pada organ kemaluannya. Kemudian aktifnya kelenjar minyak dan keringat sehingga menyebabkan wajah memproduksi minyak lebih banyak sehingga memicu timbulnya jerawat serta menimbulkan bau badan. Selanjutnya pada perkembangan seks wanita atau perempuan yaitu terdapat ciri fisik berupa tumbuhnya payudara, tulang pinggul membesar sehingga bentuk tubuhnya berubah, kemudian terjadi perubahan suara namun tidak berbeda atau sesignifikan pada pria, namun tetap pada wanita itu mengalami perubahan suara, kemudian ada tumbuhnya rambut di daerah tertentu yaitu pada ketiak dan kemaluan. Selanjutnya aktifnya kelenjar minyak dan keringat sehingga pada wajah remaja biasanya itu sudah lebih banyak memproduksi minyak sehingga memicu timbulnya jerawat serta pada remaja itu biasanya sudah timbul bau badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Azharah dengan NIM 191013220008. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan motorik remaja. Perkembangan adalah proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi atau bisa dikendalikan dan terspesialisasi. Perkembangan bisa terjadi dalam bentuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Perubahan kuantitatif adalah perubahan yang bisa diukur. Perubahan kualitatif adalah perubahan dalam bentuk semakin baik, semakin lancar, dan lain sebagainya, yang pada dasarnya tidak bisa diukur. Menurut Suprapto, remaja dini yang kisaran dari usia 12 sampai 15 tahun memiliki kecenderungan kejiwaan, diantaranya sibuk menguasai tubuhnya, mencari identitas dalam keluarga, kepekaan sosial tinggi, minat keluar rumah tinggi, mulai timbul usaha-usaha untuk menguasai diri baik di lingkungan rumah, sekolah, dan sebagainya. Sementara pada tahapan remaja lanjut, ciri-ciri melekat padanya diantaranya adalah sudah mulai menampakkan dirinya mampu dan menerima kondisi fisiknya, mulai menikmati kebebasan emosionalnya, mulai mampu bergaul, sudah menemukan identitas dirinya,
mulai memperkuat penguasaan diri dan menyesuaikan perilaku dengan norma keluarga dan sosial, perlahan meninggalkan reaksi kekanak-kanakannya. Untuk mencapai kematangan tersebut, remaja memerlukan bimbingan karena mereka kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang diri dan lingkungannya, juga pengalaman dan menentukan arah lingkungannya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Pita dengan NIM 19 10 12 33 216. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan memaparkan materi tentang tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Jadi, tugas-tugas perkembangan menurut Hafiz pada tahun 1953 mengistilahkan dengan developmental task. Nah, tugas-tugas perkembangan ini diartikannya sebagai suatu tugas yang timbul pada suatu periode atau masa tertentu dalam kehidupan seseorang yang muncul pada saat atau sekitar satu periode tertentu dan yang jika berhasil akan menimbulkan fase bahagia dan membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Sebaliknya, kalau gagal akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas berikutnya. Nah, selanjutnya adalah 10 tugas perkembangan menurut Hafiz yang mana harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh remaja. Yang pertama adalah mampu menerima keadaan fisiknya. Yang kedua adalah mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga adalah mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Yang keempat adalah mencapai kemandirian emosional. Yang kelima adalah mencapai kemandirian ekonomi. Yang keenam adalah mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh adalah memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Yang kedelapan adalah mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Yang kesembilan adalah mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Dan yang terakhir adalah yang kesepuluh, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Nah, selanjutnya adalah beberapa faktor penghambat dan juga faktor yang membantu yang akan berpengaruh bagi kelancaran atau keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas perkembangan bagi remaja. Yang pertama adalah faktor yang menghambat dulu nih. Yang pertama, faktor menghambat ini yaitu adalah tingkat perkembangan yang mundur, lalu tidak ada kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas perkembangan atau tidak ada bimbingan untuk dapat menguasainya, lalu tidak ada motivasi, tidak mempunyai kesehatan yang buruk, cacat tubuh, atau tingkat kecerdasan yang rendah. Itu adalah faktor yang menghambat dalam tugas perkembangan remaja. Selanjutnya adalah yang membantu. Nah, untuk membantu adalah pertumbuhan fisik remaja yang berjalan sewajarnya, perkembangan psikis remaja berkembang dengan wajar, kedudukan atau posisi anak dalam keluarga, tingkat perkembangan yang normal atau yang diakselerasikan, lalu kesempatan-kesempatan untuk mempelajari tugas-tugas dalam perkembangan. Lalu juga motivasi yang kuat. Selanjutnya ada kesehatan yang baik dan tidak ada cacat tubuh, lalu tingkat kecerdasan yang tinggi, serta kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan masa sebelumnya, dan juga kreativitas. Nah, itu adalah faktor yang dapat membantu tugas perkembangan remaja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai implikasi peran BK dalam optimalisasi di sekolah menengah. Layanan BK diperlukan dalam upaya membantu peserta didik atau konseli dalam mencapai tujuan perkembangannya. Program BK di sekolah menengah disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan sekolah. Maka dari itu, guru BK perlu melakukan kolaborasi, baik itu dengan guru mata pelajaran, pimpinan sekolah atau madrasah, staf administrasi, orang tua, dan pihak lain yang dapat membantu kelancaran proses dan pengembangan peserta didik. Optimalisasi peran guru BK atau konselor harus ditunjukkan dengan adanya kemampuan, kemauan, dan kesiapan belajar yang dilandasi oleh sikap, nilai etika, dan moral. Selain itu, untuk membantu peserta didik dalam arah peminatan juga membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Seorang guru BK atau konselor harus memiliki beberapa potensi. Yang pertama ada memahami secara mendalam peserta didik yang hendak dilayaninya.
Terus yang kedua ada menguasai landasan teoritik keilmuan pendidikan dan bimbingan konseling. Terus yang ketiga ada menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara profesional. Yang terakhir ada mengembangkan pribadi dan profesionalitas diri secara berkelanjutan dengan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri yang berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hari Wahyudi dengan NIM 19101233100005. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, ketegangan dan tekanan kondisi-kondisi yang dapat mengaruh pada suatu krisis ketika memasuki tugas-tugas perkembangannya baru. Konselor sekolah sebagai orang yang ahli dalam diagnosis kebutuhan tentu saja mampu membimbing siswa, mampu memenuhi dan melewati tugas-tugas perkembangan siswa. Supaya apa? Supaya siswa itu berkembang secara optimal dan mampu memasuki tugas-tugasnya, tugas-tugas perkembangan yang baru sepanjang rentang kehidupan. Hal ini juga berarti kita sebagai guru BK atau konselor tidak asal-asalan dalam memberikan layanan, melainkan sudah terencana dan dapat diukur keberhasilan layanan yang diberikan. Nah, tentu saja dengan menjadi konselor sekolah yang memahami tugas perkembangan siswa, maka penyimpangan-penyimpangan terhadap pencarian jati diri siswa mampu ditekan atau diminimalisir lagi, karena konselor sekolah itu mampu memahami apa yang menjadi permasalahan yang siswa lalui dalam rentang umur tersebut melalui terpenuhinya tugas perkembangan siswa. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah kelompok kami paparkan. Jadi kesimpulannya adalah remaja merupakan individu yang sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis, emosi, dan sosial. Nah, karena pada masa remaja merupakan masa di mana terjadi perkembangan yang sangat pesat. Oleh karena itu, layanan bimbingan konseling juga sangat penting dalam membantu perkembangan remaja mencapai tugas perkembangan diri yang optimal, mandiri, sukses, sejahtera, dan bahagia dalam kehidupannya. Nah, agar tujuan tersebut dapat tercapai, diperlukan kolaborasi dan sinergisitas kerja antara konselor atau guru BK, guru mata pelajaran, pimpinan sekolah atau madrasah, staf administrasi, orang tua, dan pihak lain yang dapat membantu kelancaran proses dan pengembangan peserta didik atau konseli secara utuh dan optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan kreatif. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.